Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan di sini saya Rifki Permana. Saya akan menjelaskan tentang instalasi software Laravel yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Dan di sini juga ada beberapa software yang nantinya harus teman-teman install ya semuanya. Dan juga ada satu software yang mungkin sudah terinstall di semester sebelumnya, yaitu XAMPP. Nah, di sini sebelum masuk ke proses instalasinya, karena Laravel membutuhkan PHP versi minimal 7 untuk instalasinya, maka saya minta teman-teman cek dulu semuanya PHP versi dari examnya itu versi berapa ya. Nah, caranya seperti apa? Kita harus buka dulu XAMPP-nya nanti, lalu kita akan cek ya versi PHP-nya versi berapa. Jika versinya bagus atau mencukupi, maka tidak perlu melakukan uninstall. Nah, di sini kita coba lihat dulu untuk versi versi PHP-nya. Kita start dulu examnya. Kita buka exam control panel, lalu kita start examnya. Setelah ini kita buka browser ya, untuk melihat PHP versinya, PHP versi berapa nih yang sudah teman-teman semua install di XAMPP-nya. Kalau PHP versinya versi terbaru tidak perlu melakukan uninstall. Kita ketik localhost di sini, lalu sampai tampilannya tampil. Kita tunggu. Oke, nah ini kita pilih English aja. Nah, di sebelah kiri ini ada PHP info ya. PHP info di sini bisa kita klik, nanti akan muncul tampilan untuk menjelaskan PHP version kalian versi berapa. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan PHP versi 5.4.7. Ini tidak akan bisa untuk dilakukan instalasi Laravel. Minimal PHP versionnya adalah PHP versi 7. Mau nggak mau kita harus upgrade XAMPP-nya ke versi yang lebih terbaru. Nah, di sini proses pertama jika tidak sesuai adalah melakukan uninstall exam. Ya, kita close dulu semua. Lalu kita stop lagi untuk di exam control panelnya, karena melakukan uninstall harus kita stop, lalu kita masuk ke dalam control panel ya. Untuk untuk uninstall examnya kita klik uninstall program, lalu tinggal pilih XAMPP-nya, kita klik kanan uninstall. Dan ini kita tinggal install aja ya. Pastikan kita uninstall secara keseluruhan, baik itu folder ataupun isi-isi dari dalam exam yang lama. Ya, jadi biar nanti pada saat instalasi ulang di terbarunya itu tidak ada kendala. Nah, di sini kita proses uninstall dulu untuk examnya. Jika ada pilihan remove all atau remove folder, kita pilih remove saja karena kita harus membersihkan semua folder exam dari local disk C kita. Nah, setelah exam uninstall, kita pastikan di folder C-nya ini sudah tidak ada lagi ya folder exam. Jika ada gitu ya, karena tadi kita sebelumnya telah uninstall examnya, tapi kita udah jalani nih. Nah, ini di sini saya masih ada. Langkahnya gimana? Kalau ini kita delete, ini tidak akan bisa gitu ya. Saya klik kanan terus delete atau enggak shift delete. Untuk delete permanen pasti ada folder yang dinyatakan masih running di dalam sistemnya. Nah, ini progresnya teman-teman harus restart dulu laptopnya atau komputernya, baru
hapus foldernya secara manual ya, tinggal ketekan aja shift delete di komputernya atau di laptopnya. Atau kalau mau lebih baiknya lagi, saran saya setelah tadi kita mengecek PHP version di awal ya, agar tidak terjadi kendala seperti ini, teman-teman semua restart dulu laptopnya, baru lakukan uninstall, karena itu pasti akan keseluruhan menghapus folder examnya, karena sudah tidak ada lagi yang running di exampp untuk file exampp-nya di dalam laptopnya, karena kita tadi sempat running localhost ya, jadi masih kebaca filenya masih di running nih untuk localhostnya. Nah, di sini saya tetap tidak bisa melakukan delete. Setelah ini saya coba restart laptopnya, baru saya lakukan instalasi ulang versi exam terbaru. Nah, di sini sudah saya restart dan ini saya akan coba instalasi ulang XAMPP versi terbaru. Nah, di sini XAMPP-nya menyesuaikan laptop teman-teman semua gitu ya. Jika Windows-nya Windows 64 bit bisa melakukan instalasi dari link software yang saya kasih untuk di-download di Google Drive. Jika versinya 32 bit, sebelumnya saya juga sudah taruh linknya untuk teman-teman download sendiri exam versi 32 bit ya yang terbaru, karena tetap PHP versionnya harus di atas 7. Nah, di sini sambil kita acuannya ke slide, software yang dibutuhkan adalah exam, lalu ada command prompt, ada composer. Kalau untuk command prompt saya rasa sudah punya semua di laptop. Dan setelah itu ada editor. Editor di sini yang kita pakai adalah Visual Studio Code ya, karena kita menyamakan saja dengan apa yang ada di modul. Sebenarnya kita bisa pakai yang lain, Sublime, Notepad++, terus Atom, tapi agar tampilannya sama kita pakai aja yang Visual Studio Code. Nah, kita masuk ke dalam instalasi exam. Exam di sini kita lihat dulu versi yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan sudah uninstall ya, kita tinggal langsung install ulang aja. Nah, di sini tinggal kita melakukan proses instalasi exam yang versi terbarunya. Ya, di sini kita langsung instalasi exam versi terbarunya. Ini tinggal oke aja. Lalu di sini kita tinggal next dan pilih foldernya di exam, lalu ini next. Untuk learn about-nya tadi di unchecklist saja sepertinya gitu ya, agar tidak tampil browser seperti tadi, buka URL, dan ini tinggal next. Nah, kita tinggal tunggu instalasinya sampai selesai. Oke, setelah selesai XAMPP-nya, kita klik finish. Ya, exam berarti sudah selesai untuk diinstal ulang atau sudah diinstal secara keseluruhan. Ya, setelah ini kita bisa langsung klik finish, lalu harusnya sih membuka control panel ya. Kita harus membuka control panel, menjalankan Apache, dan apa aja sebenarnya tidak masalah gitu ya. Kalau teman-teman mau menjalankan exam MySQL juga silahkan. Nah, di sini perintah selanjutnya adalah kita lihat di slide instalasi Composer. Composer di sini perangkat yang mengelola dependensi di PHP. Nah, di sini juga sudah ada link softwarenya dari yang saya kasih di Google Drive. Ini Composernya tinggal diklik aja Composer Setup. Sampai nanti muncul instalasinya. Di sini install for all user. Nah, di sini ini tidak perlu di checklist, kita next saja. Lalu pastikan foldernya sudah default dan ini tinggal install. Ini jangan use proxy, kita tinggal next, install. Kita tunggu sampai selesai, dan jika sudah selesai tampilannya seperti ini, kita finish. Nah, step selanjutnya kita buka CMD ya untuk melihat apakah
si Composer ini sudah terinstall. Kita buka command prompt lalu kita ketik Composer di CMD. Jika sudah terinstall maka akan tampil seperti ini ya. Jadi sudah tampil komposernya. Nah, ini sudah terinstall berarti. Nah, step selanjutnya kita memulai project Laravel gitu ya di bawah. Nah, di sini kita masuk ke dalam workspace-nya dulu yang pertama. Tadi kita exit dulu untuk close command prompt-nya, kita buka lagi, kita masuk ke dalam workspace-nya. Untuk workspace Laravel itu sudah pasti ada di dalam htdocs ya, di dalam folder exampp. Ya, jadi kita masuk dulu pakai perintah cd atau change directory, terus c exampp htdocs karena semua project Laravel nanti akan disimpan di dalam htdocs. Ya biasanya kita kalau bikin web itu semuanya kesimpannya di htdocs nih. Nah, lalu jika sudah masuk ke dalam htdocs-nya, perintah selanjutnya adalah kita unduh Laravel installernya. Tinggal kita ketik aja di dalam command prompt-nya lagi untuk perintah unduh Laravel installer. Kita ketik Composer global require Laravel/installer. Dan di sini untuk instalasi Laravel harus menggunakan koneksi internet ya, teman-teman semua. Jadi pastikan koneksi internetnya stabil gitu untuk agar kelancaran instalasi bisa berjalan dengan baik gitu. Takutnya pada saat koneksi internetnya tidak stabil, nanti instalasinya menemui masalah karena gagal download ya yang pertama untuk Laravelnya. Nah, di sini sudah mulai instalasi untuk Laravelnya. Di sini sudah mulai installing. Nah, di situ ada downloading. Nah, ini menggunakan koneksi internet. Pastikan internet teman-teman semua dalam kondisi baik gitu ya. Atau kalau memang misalkan tidak baik, bisa cari wifi tetangga. Atau bisa ke tempat yang memang sekiranya ada wifi ya, walaupun lagi sekarang PSBB, tapi semoga sih bisa menemukan wifi yang baik gitu ya. Dan ini sudah selesai untuk instalasi unduh Laravel installernya. Setelah itu proses selanjutnya, ini unduh instalasi Laravelnya cuma sekali doang ya pada saat di awal. Untuk kalian nanti mau bikin project Laravel baru tidak perlu lagi ketik yang tadi, yang instalasi Laravelnya yang require, global require.
Nah, setelah ini proses selanjutnya adalah pembuatan aplikasi Laravel baru ya. Kita masih membuat aplikasi Laravel baru lewat command prompt ya. Jadi setelah unduh instalasi Laravelnya selesai semua, koneksi internet kalian bagus, kita membuat aplikasi Laravel baru. Cepat atau tidaknya unduh instalasi Laravel tergantung koneksi internet ya, sekali lagi. Walaupun laptop kalian canggih, tapi kalau internetnya kurang bagus, pasti akan lama-lama juga untuk unduh instalasi Laravelnya. Nah, di sini kita coba lihat dulu di modul, ya. Di sini kita step selanjutnya membuat Laravel baru, ya. Setelah instalasi unduh Laravelnya selesai. Nah, ini kita coba buat Laravel new Laravel SIA. Perintahnya adalah untuk membuat aplikasi Laravel baru, dan nanti kita tunggu prosesnya sampai selesai karena ini untuk pembuatan Laravelnya juga butuh proses ya, karena ada beberapa yang harus diinstalling nanti pada saat pembuatan project Laravel baru. Setiap pembuatan project Laravel baru pasti seperti ini. Ya, ini kita tunggu saja sampai selesai. Jadi kalau memang misalkan ada yang loadingnya lama gitu ya, ini juga harap menunggu gitu, karena dan kalau warnanya beda dari yang di modul ya tidak masalah gitu ya. Yang penting pada saat instalasi Laravelnya berjalan dengan lancar, bukan instalasi ya, pembuatan project Laravel barunya berjalan dengan lancar. Oke, ini kita tinggal tunggu saja sampai semuanya selesai. Oke, sudah mulai ada proses instalasi di sini. Ya, karena installing untuk pembuatan project Laravel baru. Ini tinggal kita tunggu saja sampai selesai.
Oke, nah di sini sudah selesai untuk pembuatan Laravel barunya. Ya, sampai selesai application ready, build something amazing. Berarti sudah selesai untuk pembuatan project Laravel baru ya. Jadi setiap pembuatan project Laravel baru diakhiri dengan perintah seperti ini, application ready, build something amazing. Oke, proses selanjutnya kita masuk ke dalam direktori Laravel SIA ya. Jadi pakai perintah cd Laravel SIA. Pastikan teman-teman semua sudah masuk ke dalam Laravel SIA-nya. Setelah itu lakukan perintah composer install untuk Laravel SIA. Jadi setiap kalian baru buat project baru ya, baik itu nanti Laravel SIA ataupun yang lainnya, lakukan juga perintah composer install ya untuk memasukkan komposer ke dalam project baru Laravelnya. Nah, di sini untuk kalau sudah selesai sampai ada keterangan successfully, perintah selanjutnya tinggal kita buka Laravelnya apakah sudah berjalan atau belum dengan menggunakan perintah php artisan serve untuk starting Laravelnya. Jika sudah ada keterangan seperti tadi, seperti ini ya keterangannya, tinggal kita buka ke dalam browser. Untuk URL-nya bisa pakai yang ini ataupun pakai yang di modul yang localhost 8000. Nah, ini tinggal kita coba. Oke, Laravelnya sudah berhasil berjalan dan kita mau pakai yang localhost 8000 pun juga Laravelnya sudah berhasil berjalan. Berarti instalasi Laravel dan pembuatan project Laravel barunya sudah sukses. Oke, setelah proses instalasinya selesai, proses selanjutnya adalah route. Route di sini merupakan rute atau jalur dalam mengeksekusi program. Jadi nanti untuk mengeksekusi programnya dari folder route gitu ya pada frameworknya. Nah, nanti ada file PHP yang akan kita ubah-ubah, yaitu adalah web PHP. Nah, di sini juga terdapat 4 jenis route dalam Laravel, ada web, API, console, dan channel route-nya. Itu nanti bisa diubah-ubah tergantung kebutuhannya apa gitu ya. Nah, kita langsung saja di sini untuk mengubah routes web PHP-nya. Di sini mendefinisikan route, buka file routes web PHP, lalu tambahkan kode berikut. Nah, untuk routes web PHP di sini kita harus buka jendela Visual Studio Code-nya. Jika teman-teman semua belum membuka file Laravel SIA-nya di sini, bisa ke file open folder, lalu cari di C, terus di exam, di htdocs, lalu Laravel SIA, dan ini select folder. Nanti dia akan tampil semua foldernya di sini gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari routes web PHP-nya. Ini kita double, kalau sudah ketemu di routes di sini, di web PHP ini kita double klik ya. Nah, di sini sebelumnya sudah saya tambahkan coding untuk routes web PHP-nya. Nah, di sini perintahnya kita menambahkan routes get hello function, return hi selamat datang di pemrograman web dengan framework Laravel. Oke, kita tambahkan codingan ini di bagian sebelah sini ya. Teman-teman mungkin bisa copy paste dari modulnya biar tidak terlalu lama. Tapi yang penting harus paham pengetikannya itu harus benar, karena di sini web itu merupakan program yang lumayan sensitif ya, kurang kutip, kurang titik koma, sama seperti C++ di semester 1 itu bisa menyebabkan tidak running. Nah, ini kalian copy saja, kalian taruh di sini di bawahnya return get function yang welcome. Kita taruh di bawah sini, lalu simpan update file web PHP-nya, kemudian akses melalui web browser. Ini kita akses dulu di sini ya, maka akan tampil halaman seperti berikut. Nah, nanti kita coba akses, tapi sebelum kita coba akses, kita jalankan dulu. Kebetulan di sini saya belum jalanin untuk
Oke, jangan lupa setiap mau running untuk Laravel-nya, masuk ke dalam project Laravel-nya menggunakan perintah cd change directory. Nah, di sini sudah masuk ke dalam cd Laravel SIA. Setelah itu jangan lupa pakai perintah php artisan serve untuk starting Laravel-nya ke dalam server. Nah, di sini sudah start, berarti kita tinggal copy paste saja tadi listingnya di sini. Untuk yang hello, tinggal kita copy paste. Nanti hasilnya adalah hai, selamat datang di pemrograman web dengan framework Laravel. Nah, sesuai dengan yang ada di modul. Jadi, proses pengubahannya saya ulang sekali lagi, membuka file web PHP di dalam folder routes. Lalu kita tambahkan codingan yang tadinya ada di modul. Bagian ini tambahkan di bawah sini, ya. Lalu setelah itu jangan lupa setiap mau menjalankan Laravel harus masuk ke dalam Laravelnya dulu di dalam command prompt, pakai perintah cd-nya, dan pastinya pertamanya harus masuk ke dalam htdocs dulu karena project Laravelnya disimpan di dalam file htdocs. Setelah itu masuk ke dalam project Laravelnya pakai perintah cd juga, Laravel SIA. Setelah masuk ke dalam project Laravel SIA-nya, aktifkan Laravelnya dengan menggunakan coding PHP artisan serve. Oke, nah di sini sudah running. Setelah itu di sini ada controller. Nah, controller di sini merupakan penghubung antara view dan model. Jadi nanti di pertemuan kedua kita membahas tentang MVC, model view controller. Ya, di sini sudah dibahas controllernya. Bisa dikatakan juga sebagai pengatur view dan model. Pada dasarnya controller hanya sebuah kelas yang mengextend kelas controller. Nah, di sini kita coba buat controllernya. File controller yang dibentuk disimpan pada direktori app http controller. Nah, kita lihat di Visual Studio Code-nya, di sini ada app, kita klik, ada http, kita klik. Nah, di sini ada folder controller. Nah, semuanya controller nanti akan disimpan di bagian sini. Setelah itu, controller yang kosong belum dapat digunakan seperti gambar di bawah ini ya, jika nanti kita baru bikin controller kosong. Nah, sekarang kita mau buat file controller, tidak perlu menuliskan kode baru, namun bisa menggunakan perintah artisannya. Perintah membuat controller harus dituliskan dengan format php artisan make controller, nama controllernya. Nah, di sini kita harus masuk ke dalam command prompt-nya lagi. Ya, di sini kan sudah masuk ya. Untuk Laravelnya sudah jalan. Nah, sekarang kita coba buka command prompt baru lagi. Oke, nah di sini perintahnya adalah kita membuat controller php artisan make controller dasar controller. Oke ya. Nah, ini kalau misalkan sudah, tinggal kita tekan enter saja, nanti akan ada tampilan seperti di modul ini, controller create successfully. Karena di sini saya sudah buat, jadi kalau saya enter nggak akan bisa ya gitu, karena sudah ada di Visual Studio Code saya dasar controller ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ketik aja php artisan make controller dasar controller, nama controllernya. Setelah itu tinggal tekan enter, maka akan tampil notifikasi controller create successfully. Nah, di sini kalau sudah di CMD-nya kita buka dasar controllernya di sini. Nah, ini kebetulan sudah saya tambahkan juga ya. Ini tampilan kosongnya. Sebenarnya tampilan kosongnya seperti ini. Ya, tampilan kosongnya seperti ini. Terus nah di sini controllernya berarti sudah terbuat. Nah, sekarang tinggal kita coba latihan root dan controllernya. Untuk latihan root dan controllernya ada yang ditambahkan di sini. Ini ditambahkan public function index. Ya, public function index return kita sedang belajar controller Laravel. Untuk mengakses controllernya tersebut dilakukan melalui routing atau root yang tadi. Maka ubah root web PHP-nya menambahkan kode berikut. Nah, ini kita tambahkan ke dalam web PHP-nya. Root get home dasar controller index. Ya. Nah, di sini untuk hasil luarannya tinggal kita ketik seperti ini ya di home-nya. Nah, ini kita coba. Hasilnya pasti error. Kenapa? Karena seperti sebelumnya saya bilang
Laravel sudah update ya. Pada saat bikin modul ini Laravelnya versi 6 atau 7 dan sekarang sudah versi 8, ini pasti error. Ya, nah ini tidak tampil Laravelnya pasti error. Di command promptnya saya coba jalankan dulu PHP Artisan Serve-nya. PHP Artisan Serve-nya saya coba jalankan. Di sini home-nya langsung saja saya lihat. Nah, ini not found ya. Jadi si home ini tidak terbaca gitu ya. Harusnya tampilannya seperti ini. Kita sedang belajar controller Laravel. Nah, ini not found. Setelah itu kita harus coba ubah codingannya. Codingannya kita ubah di bagian sini, use app, lalu http. Di sini ada controllers. Lalu di sini dasar controller, titik koma. Lalu di bagian bawah di sini yang tadinya saya suruh tampilkan ini ya, root-nya kita copy dulu. Kita taruh di sini. Nah, ini kita tambahkan /home. Lalu buka kurung siku, dasar controller, titik 2 kelas, terus koma, indeksnya kita ubah, tutup kurung siku, dan sekarang kita coba running di si browsernya. Kita refresh aja. Oke, kita sedang belajar tentang controller Laravel. Nah, di sini sudah running ya. Jadi ada coding yang harus diubah di bagian web PHP-nya, yaitu menambahkan use untuk penyebutan folder controllernya. Lalu di bagian bawah ini menggunakan kelas, menggunakan kurung siku juga, dan slash-nya. Jadi kalau yang belum bisa tinggal ditambahkan codingannya seperti ini, dan hasilnya tinggal di refresh aja langsung bisa running. Oke, setelah itu di modul di sini ada sedikit pembahasan tentang struktur navigasi. Struktur navigasi di sini ada 4, ada linear, ada hierarki, ada non-linear, dan ada yang campuran. Nah, di sini sedikit saya bahas saja. Struktur navigasi linear mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut. Jadi, untuk menampilkan satu demi satu layar secara berurut menurut urutannya. Jadi kalau kita mau bikin web, pasti ada yang namanya struktur navigasi. Itu yang nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana jalan progres webnya. Kalau misalkan kita pakai navigasi linear, ya berarti untuk menampilkan halaman selanjutnya harus urut dari halaman 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Tidak bisa langsung dari halaman 1 loncat ke halaman 3. Misal kayak kita dari buka Facebook, kita bisa langsung loncat ke profil, atau enggak kita bisa langsung loncat ke salah satu grup Facebook. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Berarti harus sesuai prosedurnya. Nah, di sini misalkan login user, input, upload, input siswa, logout, input data guru, upload banner, dan ini dari input info ke input data guru itu mereka harus melalui upload file, input data, logout, baru bisa input data guru. Tidak bisa langsung dari input info ke input data siswa misalkan, tidak bisa karena harus melalui upload file dulu. Nah, di sini struktur navigasi hierarki biasa disebut struktur bercabang, struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini biasanya kalau misalkan kayak tampilan menu pertamanya disebut master page ya, halaman utama. Nah, di sini nanti ada halaman pendukungnya apa. Jika salah satu halaman pendukung dipilih atau diaktifkan, maka tampilan tersebut akan bernama master page, halaman kedua, dan seterusnya. Oke, pada struktur navigasi ini tidak diperkenankan adanya tampilan secara linear. Oke, nah di sini kita dari menu ke mulai. Jika mau pilih hewan atau ke suara hewan, kita harus melalui pilih hewan dulu. Lalu nanti ada pilih hewan, ada suara hewan. Nah, suara hewan ini ada yang namanya halaman / page, halaman pendukung. Jika nanti kita sudah dipilih, dia akan menjadi master page, halaman utama. Nah, terus di sini ada struktur navigasi non-linear.
Struktur yang tidak berurut merupakan pengembangan dari struktur navigasi linier. Pada struktur ini diperkenankan membuat navigasi bercabang. Oke, jadi di sini udah mulai bebas nih mau bikin navigasinya bercabang, mau dari master ke slave page itu sudah mulai agak sedikit bebas ya dibanding dari struktur navigasi linier. Nah, dan yang terakhir di sini ada struktur navigasi campuran. Nah, struktur navigasi campuran di sini merupakan gabungan dari ketiga struktur sebelumnya, yaitu linear, non-linear, dan hierarki. Struktur navigasi ini bisa disebut juga dengan struktur navigasi bebas ya. Biasanya struktur navigasi ini yang paling banyak dibuat untuk penggunaan sebuah website karena struktur navigasi ini interaksinya lebih tinggi dibanding ketiga struktur navigasi yang lainnya. Jadi saran saya kalau nanti untuk tugas proyeknya membuat struktur navigasinya dengan versinya yang campuran. Karena di sini bebas, kita mau kemana aja jalannya, tidak harus selalu berurutan seperti yang pertama, hierarki gitu ya. Terus juga tidak harus seperti linear dan non-linear. Itu kita bisa bebas langsung masuk ke dalam web mana aja tanpa misalkan kita mau klik ke profil di Facebook itu tinggal langsung, habis itu misalkan kita mau lihat profil orang ya tinggal klik aja langsung gitu di beranda misalkan kalau muncul ya. Nah, itu struktur navigasi campuran ini agak sedikit lebih bebas dan saya sarankan lebih pakai struktur navigasi ini untuk pembuatan tugas proyek akhirnya nanti. Oke, penjelasan pertemuan 1 cukup sampai di sini aja ya. Semoga instalasinya bisa berjalan dengan lancar dan percobaan root yang tadi juga semoga bisa tampil di browsernya. Dan jangan lupa saya rekap sekali lagi untuk pertemuan kali ini. Yang penting instalasi Exam pakai versi terbaru, lalu instalasi Composer, instalasi Laravel harus menggunakan internet yang sangat stabil gitu ya, untuk menghindari kesalahan instalasi. Setelah itu instalasi Visual Studio Code, lalu buat project Laravel menggunakan command prompt. Setelah buat project Laravel, untuk menjalankan Laravelnya jangan lupa pakai PHP Artisan Serve di command promptnya. Setelah itu coba route-nya dijalankan. Jika sudah tampil, kita coba ke dalam controller. Controllernya sudah tampil berarti tahap prosesnya sudah selesai. Nah, tinggal kita masuk ke dalam ke pertemuan yang kedua. Untuk struktur navigasi ini bisa sambil cari-cari contoh aja bagaimana nanti untuk project tugas akhirnya bikinnya seperti apa. Ini bisa bikin pakai Microsoft Visio, saran saya biar lebih rapih gitu ya. Daripada kalian bikin pakai Microsoft Word nanti agak lebih susah. Oke, mungkin sekian video kali ini untuk penjelasan di pertemuan 1. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan kedua yang sudah membahas tentang konsep model view, controller, dan HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, di sini kita sudah mulai ngoding nih. Jadi saya harap nanti kita semakin intens lagi interaksinya di grup WhatsApp ataupun di halaman e-learning BSI. Itu ya, biar nanti kalau ada kendala-kendala bisa langsung kita saling backup. Kita di sini semua kerja sama, belajar sama-sama gitu. Kalau memang misalkan sudah ada yang bisa, mungkin bisa membantu temannya nanti selama perkuliahan gitu ya, saling backup aja. Jika saya jawab pertanyaan teman-teman semua agak slow respon, nah kalau ada temannya yang tahu mungkin bisa dibantu dijawab, saya sangat berterima kasih sekali. Oke, cukup sekian videonya. Sampai ketemu di pertemuan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.